Nabi Khidir alaihi salam mendatangiku setelah kami berbuka puasa, lalu beliau berkata setelah memberi salam, "Ya hafidal insanan nabil. Sungguh aku mendatangimu di masa yang sempit, hendaklah dirimu menuliskan apa yang aku sampaikan kepadamu, hingga tak satu pun kalimat yang tertinggal dan lupa. Sungguh nasihat untukmu datang dari kakekmu yang mulia Muhammad." Sungguh beliau mengatakan, "Wahai Khidir alaihi salam, katakan kepada Ahmad tentang akhlak seorang ayah tiri dan seorang kakak tiri kepada adik-adiknya. Aku Muhammad bin Abdullah senantiasa mencintai anak-anak Khadijah dengan sepenuh hati dan jiwaku, dan menegur mereka agar mentaati Allah dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Tidak ada kewajiban aku menafkahi mereka selama ibu mereka sanggup menafkahi mereka. Namun demikian, yang terbaik dalam pandangan Allah dan dalam pandanganku adalah menafkahi mereka sesuai dengan kesanggupannya. Dan dengan saudara tiri, perlakukanlah saudara tirinya, sebagaimana aku Muhammad bin Abdullah memperlakukan Syaimah saudari sepersusuanku, dan hendaklah ia menghormati ipar-iparnya yang laki-laki dan menghormati serta berhati-hati dengan iparnya yang perempuan jika ia belum bersuami, dan bersabar atas segala sikap semua anak-anak kandungnya dan anak-anak tirinya dan juga kepada ipar-iparnya. Hendaklah ia menjadi yang terbaik di antara keluarga dua istrinya. Wahai Khidir, aku Muhammad bin Abdullah menginginkan nasihatku ini dituliskan Ahmad agar dapat difahami olehnya dan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan hendaklah istri-istrinya tidak memberatkan langkahnya dalam memperjuangkan perahu yang aku tancapkan, Alif Lam Mim dan Ain Sod di atasnya. Dan hendaklah ia Ahmad Fahmi bin Aisyams adalah yang wajib menjalankan nasihat-nasihatku. Sungguh tidak ada hak atas dirinya syafaatku jika ia lalai dalam perahunya. Wahai Khidr, Allah Rabbul Alamin telah menetapkan atas dirinya satu ketetapan yang nyata. Tidaklah terjadi dengan tangannya apa-apa yang telah terjadi, melainkan Allah SWT yang menghendakinya. Hendaklah ia tetap bersabar dan kuat dalam menjalankan amanahku. Bukankah telah Allah cukupkan pada kedua tangannya, hingga apapun yang disentuhnya menjadi obat bagi sebagian umatku. Dan Allah datangkan dua sahabat yang hingga hari ini merelakan sebagian hartanya, demi perniagaan besar yang ditunjukkan Allah kepadanya. Wahai Khidr, katakan kepada Ahmad, Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, agar engkau sampaikan kepada Ahmad, yakni, tidaklah sama antara orang-orang yang menyalakan api penerangan untuk menerangi jalan karena tersesat di atas sebuah gunung mencari perbekalan untuk dirinya dan mencari jalan menuju tempatnya kembali pulang, dengan orang yang menyalakan api untuk menghangatkan dirinya di atas gunung yang tinggi dan menunggu pertolongan datang. Namun ketika api itu padam, mereka dibinasakan dengan khayalan dan dinginnya malam. Yang demikian itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mencari cahaya petunjuk Allah dan beramal syaleh dan tetap berjuang bersamamu di bulan Ramadan tahun ini. Dan perumpamaan orang-orang yang merasa benar dengan pendapatnya sendiri lalu ia merugi dunia dan akhirat. Wahai Khidr saudaraku, sungguh aku Muhammad bin Abdullah berpaling dari umatku yang mengakhiri Ramadan dengan membiarkan yatim piatu, fakir miskin menangis. Dan aku akan berpaling kepada cucuku Ahmad Fahmi bin Aisyams jika ia merasa berat terhadap fakir miskin dan yatim piatu yang ada di dalam rumahnya. Jika saja pada Ramadan tahun ini ia tidak menghabiskan uang pada dirinya untuk memberikan hak istri-istrinya, anak-anak kandungnya, anak-anak tirinya, saudara-saudaranya, dan membebaskan budak serta menyantuni yatim dan fakir miskin secara sembunyi, sungguh aku mengabaikannya kelak di Yaumul Mahsyar dan melemparkannya ke dalam Jahannam. Katakan kepada Ahmad, tetaplah ia bersabar dalam menjalankan 13 perintah Allah kepadanya. Wahai Khidr saudaraku, katakan kepada Ahmad Fahmi bin Aisyams bahwa aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah senantiasa memperhatikannya dan memperhatikan 14 sahabatnya, sebagaimana aku memperhatikan 73 sahabatku yang berhijrah bersamaku ke kota Madinah. Sungguh dari 14 itu ada 4 sahabatnya yang aku akan mendatanginya dalam mimpinya di bulan ini, dan aku Muhammad bin Abdullah mengabaikan pengikut-pengikutnya yang telah berbaiat bersedih karena kekurangan harta lalu membuat sedih hati cucu Muhammad.
Sedangkan di tangan cucuku terdapat kunci keberkahan dari sisi Allah jika mereka bersabar. Nabi Khidir berkata, "Wahai Ahmad, tuliskan dan janganlah dirimu merasa berat untuk menuliskannya. Sungguh aku Khidir mengetahui sifatmu yang pemalu dan merasa berat untuk menuliskannya."